Bismillahirrahmanirrahim. Alang bundo tabang ka Baghdad, sayuknya patah balipik-lipik. Karena kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan sumange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarrafa wa fadla. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Awal kata permulaan kalam, tiada kata seindah untayan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha penyayang, sayangnya tiada terbilang. Allah yang maha pengasih, yang tiada pilih kasih, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing. Telah berkumpul kita di rumah Allah, Masjid Hidayatul Nurba ini. Salawat perangkaian salam tak bosan-bosan kita hadiahkan kepada pucuk palito junjungan alam, tiang sandi Ka'batullah parit pagar Makkah Madinah, imam di waktu salat, panglima di waktu berperang, pemimpin sekalian Nabi, penghulu sekalian alam, yakni Rasulul Habib Sayyidil Mursalina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu Induk dan sana, orang yang bakhil kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pilih adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, mereka tidak mau berselawat kepada aku. Itu ulang balik ya. Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimuliakan Allah, para ustadz, alim ulama, imam tetap kita, seluruh alim ulama yang duduk baca kitab tegak rintang dengan fitwah, menyatukan halal dan haram, sah dan batal, sunat dan fardu, limpahan daripada Nabi Muhammad. Kemudian salam kepada umat datua, nenek mama di Minangkabau, dian juang tinggi diam bagadang, dan bapujuk sabana bule dan baurek sabana tunggang, dian juang tinggi diam bagadang. Salam kepada bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, amban purwak pagangan kunci, amban purwak aluang bunian, pusek jalur kumpalan tali. Kau duang-duang ke Madinah, kapayong panji kasarugo, awih katampe minta aye, lita katampe minta nasi, idwik tampe paniek mati tampe bakawua. Kemudian salam kepada seluruh pemuda yang hadir, remaja yang hadir, yang capek kaki baringan tangan, capek kaki indak panaruang, capek tangan indak pemecah, aso tarantang dua sudah hatinya suci mungkonya janya. Kemudian salam kepada pemudi yang hadir. Pemudi ini tiang negara, ibarat sebagai bunga tumbuh di halaman, harum sumarak ke dalam kampung.
dan banamu anak gadih Minangkabau padusi ramu-ramu bapu sipai ramu-ramu awak rancak badan bakile sayung babungu balik balah jinaknyo rasul kata cakau lianyo alahur rabi urang lamati kaligaman hinggungnya basikui-sikui tapangnya bakawan-kawan bakatiku mangkonya nampak pasamu mangkonya keluar bamain bukan sembarang bamainnya kasari bungo batandang bukan sembarang batandangnya kahalai mana. Teristimewa Bapak Ibu pengurus Masjid Hidayatul Nurbaini yang telah menginfakkan tenaganya, pikirannya, materinya untuk sukses dan bergeraknya bidang keagamaan di Masjid Hidayatul Nurbaini ini. Umumnya salam kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. La jamarari. Ambo katanya jamnya jamarari. Kalau dicaliat jam 8 lewat 35 menit. Bayu iyo ambo sebelum mengaji menguraikan kisah Maulid Nabi. Kalau di Masjid Hidayatul Nurbaini ini sampai jam barat taluknya dia wabo. Sampai pagi. Gimana lah? Lain taluk sampai jam 9. Lain taluk sampai jam setengah 10. Sampai jam 10. Jam sabale. Jam 2 balik. Yang mau na talok yang bodoh. Mama now. Ya waktu dua sinan yang mau mengecek tu sampai jam 2 balik. Gantian ke Pak. Tak kenal makanya tak tahu makanya tak sayang makanya tak cinta. Namun ambo tadi kali di bawahnya dek Ustaz. Ambo perkenalkan diri ambo balik. Ambo tetanggawan. Namun ambo di Dek Ranggaek Satria Effendi. SD sampai SMA di Sicincin Padang Pariaman. Mengaji di pondok pesantren Madrasah Miftahul Istiqamah. Dianugerahi dek guru gelar Tuanku Kunyang tahun 2004 balik. Kuliah di STIP Syekh Burhanuddin Pariaman wisuda tahun 2003 balik. Lanjut S2 di UIN Imam Bonjol Padang. Lanjut S3 di Universitas Borobudur Jakarta. Suku ambo Jambak, baku ambo Tanjuang. Tagadai ke orang Melayu. Tinggal di samping gua. Taman Asri E2. Tapi ya cok di pesantren. Kalau mencari rumah kadang nggak bisa bodoh. Jadi kegiatan ambo di Surau Badajannya, insya Allah akan didirikan pesantren Baitul Hikmah yang akan mengajar kitab kuning kepada santri yang mengaji di situ. Di keseharian ambo berbolak-balik dari Padang ke Nagari Sungai Sam Padang Pariaman. Di Kokosobo di jalan sapo jo lambo lihat namanya po. Jadi Bapak Ibu induk di sana sebelum kaji ambo uraikan, kau terlebih dahulu ambo minta rela dengan maaf. Bak katurang lain lubuak, lain ikan, lain padang, lain bilalang. Lunak kece ambo katurang singgo karehwo. Dalam penyampaian beko talang tuang kanayak tasingguang katurung dek lidah ambo. Lidah indak batulang, gigi indak bapaka. Talabiah dahulu ambo minta rela dengan maaf kepada kita dan masamu. Bahasa galau yang hadir, liam wah mai dia maaf. Alhamdulillah. Ambo kala ni maaman bagi cik ambo jo beko lain. Jadi sebelum kaji kita uraikan mengaji
jok tuang kukun yang buliah dene nampane kakinya buliah tagak lutuang nampane pungguangnya buliah pasanda beko ko ado na kari makan buliah makan jok minum ado na mangan tuak beko buliah lalu panek kaki buliah mau jue buliah ni mau jue buliah tagak lutuang buliah basanda buliah cie yang tidak buliah ambo kalau tas uo nan cie kamu sudah tanyalah nan cie itu ya tak yobana kisah maulid nabi bekolah dipaturun panayaan sedang kisah dibaca babunyi malaswi ambo kalau babunyi malaswi tadi ambo sudah baca lo ya sakilah baru awaknya ditahan gambung lah barunya ditahan itu ambo ya caroe pintu masjid waktu berapa 3 1 2 3 kok taraso beko malaswi itu angke tangan permisi bu ya tandu-tanduan beko ni sianan keluar nyuri kabe ibu kok ojo anak-anak keluar tandu-tanduan beko ni sianan keluar tidak turun di dalam aku khusus kepada anak MDA baik yang laki-laki maupun yang perempuan siapa yang duduknya yang terbaik dari awal sampai akhir maulid nabi tidak ada bagalui tidak ada mota baik yang laki-laki maupun perempuan 4 orang beko buya beri hadiah hadiahnya lah ada di satu buya apa tinggal hadiahnya lain ibu-ibu ibu-ibu hadiah lebih gadang daripada itu hadiahnya itu beko terakhir disebut lah siap seluruhnya? Anda dah siap? Bapak Ibu Indua bin Sana rahimakumullah dalil maulid nabi di dalam kitab Madarijus Sumud Abu Bakar berkata, Umar berkata, Utsman berkata, Sayyidina Ali berkata, Rasulullah berkata, bahkan Imam Syafi'i pun berkata. Sengaja kita sabui dalilnya itu karena banyak beberapa tempat mengatakan maulid nabi itu bid'ah, maulid nabi itu syirik, maulid nabi itu sesat. Ini dalilnya, boleh dicek bagi yang pandai membaca kitab kudu. Kata Abu Bakar, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang berinfak 1 dirham, 1 dirham itu kalau dijadikan uang rupiah itu sekitar 20 ribuan. Barang siapa yang berinfak 1 dirham pada acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, orang itu bersama aku di dalam surga. Alhamdulillah. Kok segala yang hadir basamu Abu Bakar nanti di dalam surga. Bisa jadi amal kita kurang, ibadah kita kurang, tetapi karena kita mendengarkan maulid Nabi, kisah maulid Nabi, datang syafaat Nabi, sehingga dapat syafaat kita nanti di hari kiamat. Serupu juga sampai awal. Bahasa kalau yang hadir, kala ini yuk masuk serupu. Tuh yang tuh kama masuk itu. Ambo yakin adona nih yang singgah di neraka kok. Masuk neraka gak 1 tahun je. Masuk
masuk neraka gak sabulan, masuk neraka gak sehari semalam, langsung masuk surga walaupun acuk bana bagujian. Jadi si sini itu pada Tuhan bekor itu kak kadang juga ya. Surga tempat kita. Kita baca dalilnya. Yang kedua, Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan, membesarkan maulid Nabi, faqad ahyal Islam, maka orang itu sesungguhnya telah menghidupkan agama Islam. Kuawak yang hadir kini kolah yang menghidupkan agama Islam. Alhamdulillah. Kata Utsman bin Affan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yauma waqati badrin wa hunain. Barang siapa yang berinfak 1 dirham untuk pembacaan maulid Nabi, maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid pada perang Badar dan perang Hunain. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, tidak ikut kita perang Badar, tidak ikut kita perang Hunain, tapi pahala mati syahid pada perang yang dua itu kita peroleh karena kita memuliakan dan menghadirkan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi ini. Keempat, Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, man azzama maulidan fi mauludin sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, maka orang itu sewaktu berpisah nyawa dengan badan, waktu dia akhir hayat, sadat tiak kapai sadat tiak ketiga, orang punya datang menjepui, orang menanam datang membubui. Waktu itu datang syafaat Nabi, orang itu meninggal dalam keadaan membawa iman. Alhamdulillah. Kemudian dalilnya dari Nabi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi wajaballahu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran aku, barang siapa yang meramaikan maulid aku, wajib bagiku memberi syafaat kelak di hari kiamat. Bapak Ibu Indo di sana, apa itu syafaat? Syafaat adalah sentiang kamamilai, kurang kamanukwa, lamah kamanawoi, anyuit kabasonsong. Apa itu syafaat? Syafaat adalah pertolongan Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyampang nanti di hari kiamat, banyak dosa tapa buai di dunia ini, pahalu sakit, sumbayang jarang, puasa jarang, dosa banyak. Di sidang nanti di yaumil mahsyar, ternyata balik timbangan kakidah. Kalau balik timbangan kakidah, alamat badan kasan saru kanaraku tanpa awak. Katu malaikat malik, wahai fulan, jalan kakidah aku engkau. Apa jalan? Pas menuju neraka, datang Rasulullah. Wah, hadis nih, hadisnya panjang. Hai Malik, kenapa engkau bawa si fulan ini masuk neraka? Tadi sudah ditimbang wahai Rasul, timbangannya berat ke kiri, makanya neraka tempatnya. Tunggu dulu, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam saku, dikeluarkan, dapatlah sorban berwarna hijau. Nih, hijau warna hijau.
Kayak bongcok tuh. Nabi suka warna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu warna kesukaan Nabi putih hijau. Sorban hijau itu dikalungkan ke leher, ke ini. Orang yang mau masuk ke dalam neraka. Hai Malik, timbang kembali, kata Rasulullah. Ditimbang beliau. Malang tak dapat ditulak, mujui tak dapat dirayah. Tak tulak dina malang, taswo dina mujual. Akhirnya timbangan untuk baik kaswo. Protes malaikat Malik. Muhammad, ini tidak adil, curang ini Muhammad. Ambo laporkan ke Tuhan, kata Malik. Silakan. Allah, Muhammad curang. Lah si fulan tadi nio masuk neraka. Akhirnya gara-gara diberinya sorban, timbangannya baik kaswo. Kata Tuhan, hai Malik, ketahuilah, kalau tidak mau Muhammad itu mengulang kembali, katakan kepada dia, engkau dimasukkan juga ke dalam neraka. Jadi menyimak. Akhirnya Pak, ditemui balik Muhammad, hai Muhammad, engkau masuk neraka berdua dia. Oh silahkan, lapor balik ke Tuhan. Ya Allah, Muhammad bersedia. Malik, jangan. Andaikan engkau masukkan Muhammad itu ke dalam neraka, api neraka itu akan padam. Biarkan si fulan itu masuk surga. Itu yang disebut dengan syafaat. Awak yang hadir kok kan yuk haru awak sapa Nabi nak. Iya. Kadang amal lain apa gue bagunciang tarui. Abi amal itu Pak. Sumbayang 5 waktu tidak pernah tinggal berjamaah, tapi pulang dari musaji tak pakai cian orang. Kalau tak pakai cian orang tu nak bagunciang. Gua patang di mana dulu buat minturun ditajuk di orang buya. Awak ada do bagunjiang do buya. Awak memakai C aja nya. Memakai C antu bagun. Sittatun asya tuhbitul amal. 6 perbuatan yang bisa menghapus amal manusia itu. Al-istighalu bi uyubil khalqi. Salah satunya adalah sibuk dan membicarakan kejelekan orang lain. Dia doa mulik malam tadi ke Masjid Hidayatul Nurbaini. Baik, saya ceramah itu. Tak ada dua ini, saya bantu itu. Ibu, tuan kukun yang galai, gagah iyo aja lah, sana hati aku sini. Bisa yang sakit kada ada juga yang dipaci ece. Kalau tasawuf keburukan orang di balik belakangnya abi amal wadinya. Fa innal wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maita, kata Allah. Oh yang bayu. Larangan bagunjiang itu ini Al-Quran surat Al-Hujurat. Allah yang melarang. Jangan kamu mencari aib saudara kamu. Jangan kamu membicarakan kejelekan orang lain kepada yang lain. Apakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati, kata Allah. Barale orang di Sungai Garinggiang, anak darunya orang satangkai. Sungguh rugi orang bagunjiang sarupo memakan daging bangkai. Wah kari nak gaji doang. Kali nama adu nak. Kapadang panjang membawa daging, dibawa malenggang ke selayang bawah. Sungguh cilako orang bagunjiang, amalnya abih dosonya bertambah. Tapi di siku nak dona bagunjiang doh. Aduh di siku bagunjiang. Dah doh siku santiang. Yo yang ada bagunjiang tu di kampung Ambo ada ini. Di mana yang ada bagunjiang tu?
Kue-kue lah di kampung Ambo ada pengunjung. Jadi mana ada pengunjung tu? Ada mau nyebut boleh. Iyo kalau tak suruh dia wa abih amal wa, karena habis amal cepat-cepat kita bertobat kepada Allah. Ucapkanlah istighfar, astaghfirullahaladzim. Dia mau mengucapkan istighfar. Kayak pengunjung apa? Nyonya tidak pada pek kaji ko dah do. Itu kelebihannya kalau anak muego. Kalau cara masa sudah isa, kalau cara masa sudah mugari, nah mungkin panjang-panjang berat. Wah dibatasi beko sangat apa siap. Taruh di dia mau mengaji mak, kuliah dia kalau lah terasu matu mengantua kuliah mak kuat. Oh lah balik pada mak kuat tadi kuliah lalu. Ada orang lalu. Kok ada kawan awak lalu jadi jagoan padian jolah. Jadi kedua, padian sajalah nyo makuat, padian sajalah nyo lalu. Cuma sekali-sekali bisian kaum pun taling moe. Inna lillahi. Sekali-sekali deh, dia nak coba nalu ko iyo beko. Bapak Ibu induk dan sana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu dalil. Kemudian apa itu maulid? Maulid memperingati peristiwa lahirnya Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang mengatakan maulud. Siapa yang pakar dengan ilmu nahwu syaraf tahu perbedaannya. Maulid, maulud. Kita ambil kesimpulan, maulid memperingati peristiwa lahirnya Rasulullah, maulud memperingati Rasulullah itu sendiri. Kalau maulid memperingati tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau maulud bisa jadi sebelum 12, bisa jadi sesudah 12 Rabiul Awal. Kalau kita kini di surau Hidayatul Nurbaini, Masjid Hidayatul Nurbaini, maulud atau maulid? Maulud. Karena hari Senin itu baisi nyoko gara-gara mongcok ko bilo di uyanya yang terluang. Besok baisi, sejalan baisi sampai kami baisi sampai baisi yo. Sebenarnya bisi lo kemah, tapi dek karena orang kampung meminta, orang komplek meminta, taraga lo bas bojo orang komplek, buluangan kamari, mudah-mudahan menjadi amal jariah, amin. Amin. Siapa itu yang lahir? Orang yang patut kita jadikan suri tauladan. Siapa itu yang lahir? Sesosok manusia yang sangat sempurna yang patut kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi kamu wahai manusia, kata Allah. Dari seluruh aspek, dari seluruh bidang, Rasulullah itu patut dijadikan contoh. Tadi Ambu merinding mendengarkan penampilan kisah Nabi dibacakan. Bocah lihat masih ketek-ketek tanya ke Ustaz kelas 2, kelas 1 SD Mawiyah. Alhamdulillah generasi penerus itu Sayyidah awak 20 tahunnya akan datang, mereka itulah yang akan menggantikan kita. Iyo tidak dibimbing dengan syair-syair, kasidah-kasidah, nasib-nasib yang luar biasa. Mantap. Bertanya Buya kepada ketek-ketek, siapa nama Nabi kita? Muhammad. Siapa nama ayahnya? Allah. Alhamdulillah.
Siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama pamannya? Abu Talib. Siapa nama anaknya? Fatimah. Siapa nama istrinya? Khadijah. Berapa jumlah anak Nabi? Berapa jumlah anak Nabi? 7. Berapa orang yang laki-laki? 3. Berapa orang yang perempuan? 4. Anak-anak Nabi ada 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Ibunya bernama Siti Hamidah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Mak. Ibu-ibu mengasuh cucu, itu lagunya tuh. Nah, anak Nabi ada 7 orang. Kok indah malah suatu cucu sedang membuat cucu cikampe ke gondang dia. Aku capek karena ayah tak setia. Pakai anak di amak weh ditinggalin amak. Maka itu lagu anak tadi maring kamu. Lagadang anak tadi ya, itu yang pola asuh orang tua yang tidak benar di sana. Dari rahim Aminah, Bapak Ibu Indua dan sana. Waktu Aminah berjodoh dengan Abdullah, di dalam kitab Syaraf Al-Anam dan di dalam kitab Barzanji ini dijelaskan, Aminah berjodoh dengan Abdullah. Waktu itu Abdullah adalah laki-laki yang sangat gagah, tampan luar biasa, gagah. Kenapa Abdullah itu gagah, tampan? Karena di dalam sulbi Abdullah ada nur. Nur itu bernama Muhammad. Itu makanya Rasulullah setelah diangkat menjadi Rasul diberinya doa kepada kita, Allahumma ja'alna fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura. Panjang doanya. Ya Allah, jadikan nur di hati aku, nur di pendengaran aku, nur di penglihatan aku, nur di depan aku, nur di belakang aku, nur di atas aku, nur di bawah aku, nur di kanan aku, nur di kiri aku, dan besarkanlah nur itu ya Allah. Hadisnya riwayat Muslim. Gagah Abdullah tadi. Sehingga kalau Abdullah tadi tupai ke pasar Ukas, di Makkah itu ada pasar namanya pasar Ukas. Meriam padusi banyak di belakang. Dalam sebuah riwayat sampai puluh orang padusi meriaman di belakang. Mencari Abdullah dari kejauhan. Adonan manduk di belakang pintu, adonan manduk di belakang dinding, mencari Abdullah ke jalan ke pasar. Di antara yang banyak itu ada seorang perempuan, gadis tangguh, berusia lebih kurang 30 tahun. Siapa itu? Bernama Siti Khadijah. Siapa namanya? Siti Khadijah. Siapa itu Khadijah? Istrinya. Istri Rasulullah. Lahir Rasulullah? Belum, karena Abdullah masih bujang. Ayah Rasulullah masih bujang. Kata Siti Khadijah, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan bajodoh ambojo Abdullah. Sanang bana mencari Abdullah, jalannya rancak, wajahnya rancak, tutur katanya rancak, nyopang galak, nyopa senyum,
Jodoh lah bojo Abdullah ko ya Allah. Jodoh rezeki pertemuan maut terletak di tangan Allah, bukan terletak di tangan manusia. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Akhirnya Abdullah tadi berjodoh bukan dengan Khadijah, tapi dengan Siti Aminah. Lah barale Aminah dengan Khadijah secara capek. Dengan Aminah, Khadijah Baiwati. Ya Allah ya Tuhan, malam bana nasib aku nak dapat Abdullah do ka Khadijah do lari. Sinantulah Khadijah berdoa. Doa yang itu yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak dapat Abdullah, ayahnya mudah-mudahan anaknya untuk aku. Kada apa itu nak? Encaklahnya lebih mudah. Doa yang itu yang dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Abdullah nikah dengan Aminah. Lahir anak, diberi anak tadi Muhammad. 2 bulan lebih di dalam kandungan, ayah meninggal. Waktu berdagang, dibagi adik-adik, ananda semua yang ayahnya telah meninggal dunia atau ibunya yang telah berpulang, jangan sedih. Rasulullah sendiri, junjungan kita sendiri, lahir dalam keadaan yatim. Tapi Bapak Ibu, Aminah tidak tahu dong bahwasanya Aminah tuh hamil. Dan disangku Aminah tuh manganduang Nabi sarupo padusi kini manganduang. Ya manganduang nama itu. Anak mau itu hamil ya. Manganduang tuh bahasa lima. Hamil melah. Dan disangku Aminah menghamil. Batu bagalanya kan kita mau ceramah sih gua. Waktu Aminah hamil, ndak ada pawi Aminah tu gadang. Gadang. Indah ada Aminah tu maraso sakit. Ndak ada Aminah tu maraso latihan. Ndak ada Aminah tu maraso bari panganduangan. Aminah ini ba? Oh, dah bayi ada kalau Aminah ini. Oh lagi kandungan 8 bulan sampai 9 bulan tuh. Oh nyawa. Pagasayan kurang mengandung. Lantiap kamu ko kabalakang laduang. Ko bareknya sabare lasuang. Di madu dua sinan bamanuang. Laye anak-anak di baduang. Lah kadang anak indua di dangkuang, tandonyo anak indak tahu di inge payah penganduangan Aminah dan marasu hamalathu ummuhu Aminah falam tajib li hamlihi alama wala siqala wa wadathu sallallahu alaihi wasallam mahtuna mukahla di dalam kitab surah Al-An'am. Di tahunnya Aminah tuh hamil, bulan yang pertama datang Nabi Adam dalam mimpi Aminah. Hai Aminah, engkau hamil. Kalau lahir anak engkau nanti beri nama Muhammad. Bulan yang kedua tiba Nabi Nuh sampai bulan yang ke-9 datang para nabi, arwah-arwah para nabi dalam mimpi Aminah. Pesannya satu, kalau lahir anak nanti beri nama Muhammad. Tidak ada membawa perubahan kepada Aminah. Tidak ada Aminah merasa sakit latih balik. Sebab yang dikandung tadi bukan limbah Adam. Aku rasionya Pak, ibu-ibu mande-mande mangkonyo balik dalam mengandung tadi. Mangkonyo latiah, mangkonyo bare, karena yang dikandung itu adalah limbago Adam. Limbago Adam dari tanah pulang kepada tanah, itu mangkonyo bare. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menjadikan kamu wahai manusia. Itu mangkonyo bare.
Aminah di panganduan tadi bukan 5 Adam, tapi yang dikandungnya tadi Nur Muhammad. Itu mangkunya baik. Kadang apa rasa orang mengandung tuh terjadi perubahan di mato, terjadi perubahan di hidung, terjadi perubahan di mulut. Yang biasanya rancak kece awak kini tak rancak leh. Sabalun hamil nampak yang gagah nampak dinyu udahnya. Setelah hamil tadi itu, sedang hamil tadi itu mencari udahnya saja jejoknya. Di rumah udahnya beraknya. Nggak ada di rumah udahnya pai udahnya bagi. Di rumah udahnya berak. Pai udahnya dari rumahnya bagi. Itu kamu udahnya leh. Akan teaternya lah nanya leh. Macam-macam. Ada perubahan tadi di mulut, yang biasanya lama menjadi tidak lama, yang tidak lama menjadi lama. Sedang menyesat di dapur, di sumur, ada sabun. Ada suka lama sabun kau mencari bodoh dengan tuai. Sabunnya makan. Aneh-aneh para sendiri mengandung tadi. Kadang tengah malam, siang malamnya meludah juga rajoy. Siang meludah, malam meludah, pagi meludah, sore meludah. Tengah malam tak bangun jam 3 tengah malam meludah, nanti ludahnya tadi ngomong pulai. Wih. Tasentak lah udahnya tadi. Batu tadi mudah apa ludahnya dia. Awak meludah makasih awak kalau lubang WC mau dah. Batu kan tadi mudah masuk air. Awak cari lubang tali muda, sauman tu lubang WC gitu. Kamu ngawal bangi udah tadi WC paru nanti dalam. Nanti dalam. Si kuawak lah patah di gue pada tua. Bisa bangi kan? Ada awalnya nanti dalam. Ada nang parah pada di Piaman. Juta sinta jam 2 malam. Ingin makan apa namanya kuini. Dia tahu orang siku kuini. Kuini itu kuini mudo. Jam 2 malam kemana kan dicari. Diminta tak boleh ada. Di Bali tak boleh lo. Udah langsung manjek tu di belakang rumah Cik Ani itu ada orang. Kemana ngawak jam 2 malam. Ada mau manjek DCE paru nanti dalam. Tak pasal memanjek kok li buliah lo penurunannya jok tangan dak lo dong. Lah tibo dia teh beko dak buliah jok tangan mambiak jok gigi. Manurunannya beko jok gigi lo. Wah, para seorang mengandung. Anda semua segala kita yang hadir. Pantaskah setelah kita lahir kita melawan kepada ibu tadi? Tidak. Makanya Rasulullah menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Ini hikmah yang pertama, bahwasanya ibu adalah surga kita. Anda semua ditekan apa sang buya dari le. Saya yang rancak ibu tak tahu apa sih loro ada pengunjung ko panik mana. Kalau kami di Piaman maulid Nabi ko sehari semalam. Dari jam 10 sampai subuh sudah sembahyang subuh bersambung lo balik. Sampai beko zuhur, sembahyang zuhur bersambung lo balik sampai jam 3 sore. Itu kalau kita di daerah Piaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan 2 jam ini yang kita harap tadi adalah syafaat Nabi. Kita yang hadir di Masjid Hidayatul Nurbaini mendapatkan syafaat dari Sayyidina Mustafa Muhammad SAW. Amin. Apa yang perlu kita contoh dari Rasulullah? Sifat Nabi itu ada 10. Ini bagi adik ya, ada 10 bukan 5.
sidik, tabligh, amanah, fatanah, rida, sabar, khusyuk, tawaduk, pengasih, penyayang. 10 sifat Nabi. Hadirkan di hati kita. Terbuang sifat Abu Jahil, 10 juga. Khizib, khidman, khianat, baladah, lobo, tamak, ria, suma'ah, takabwe, pemarah. Ini kalau diuraikan panjang. Kita ambil aja satu. Sifat Nabi itu paibo. Li tahu di urang siko paibo. Aduh. Aduh nang paibo. Coba deh kakak, coba nyayang tuh mah. Paibo. Laibo indua amboko kana awak. Itu nama Malaya lo. Libo kana. Laibo ka suami. Apa-apa laibo ka istri. Laibo ka kemanakan. Indo tadi laibo awak mencari cucu. Laibo mencari awak istri suami awak nancelai. Itu kasih ibu ya. Ini Pak Ibu. Besok pagi usai kita Maulid Nabi, berjalan-jalan di tepi sawah. Orang sedang padi, sedang mengunyah. Ternyata malam tak dapat ditulak sawah tadi di lendongnya dek kabau. Nampak dia awak sedang berjalan. Dia muah malau kabau. Nampak awak kabau tadi melendo sawah, sedang padi, sedang tagak. Dia muah awak di padian saja atau alau kabau tadi? Iya dia lau. Bahasa bawa dia lau. Ibu awak rusak padi orang beko. Iya tuh. Tapi pertanyaannya, yang punya padi tadi istri dek suami awak nanti lain. Dia muah malawe. Kecil dengan belakang tu tidak kecil. Yo kalaupun dia lau, dak keluar lau itu kada lampu nahala. Apa ibu ya? Alkisah bapak ibu. Ciri ko dalam Maulid Nabi dapat gawat terus kurma. Rasulullah waktu berada di Madinah pasca hijrah. Ada di sebuah tampai di pasar tampai keramaian, seorang perempuan buta, agamanya Yahudi, duduk di persimpangan jalan tempat keramaian. Yang perempuan buta Yahudi ini setiap hari mengatakan, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu gila. Muhammad itu tidak beres. Muhammad itu orangnya zalim. Tapi kalau masuk waktu makan siang, Rasulullah mengambil sepotong roti dan secangkir air, dibawa ke tempat orang tua yang buta itu. Carokini jam 1 siang. Lah masuk jam 1, diambil roti tadi, disuruh anyoka orang yang butuh tadi. Tiap hari itu mah. Tiap hari itu. Padahal orang buta tadi mengatakan Muhammad itu gila, Muhammad itu sesat, jangan ikuti. Kalau tiba dia lihat awak kira-kira tu. Awak sudah dihinui-hinui di Bali ampera sabukuit jantan ke rumah dia muak tu. Awak kan dihinui tinju na dapat dia nyonya. Terus Bapak Ibu ada di sana. Malam tak dapat ditulak, Rasulullah meninggal dunia.
menjadi khalifah waktu itu adalah sahabat beliau yang pertama yang bernama Abu Bakar. Pergilah Abu Bakar ke rumah anaknya yang bernama Aisyah, istri Rasulullah. Wahai Aisyah, iyo ya, engkau kan lamu sama Rasulullah. Berapa banyaknya sunnah Nabi itu? Aku kejawab. Berapa banyaknya sunnah Rasulullah itu? Ya, satawamu sunnah Nabi itu banyaknya 8.888. Manggu Abu Bakar. Astagfirullah. Aduh cie yang alu takarajon dia bu kata Rasulullah. Kata Abu Bakar. Ya, mungkin cie itu yang alu nayah karajuan. Ada orang itu yang minum Rasulullah tawih karajonyo. Mungkin itu yang alu nayah karajuan. Rasulullah sama hidup nyusuan orang itu tadi. Dibalilolah roti di Abu Bakar. Dibolo aye secangkir. Disuan roti tadi. Pas roti masuk ke dalam mulut perempuan buta tadi, ditapluk roti itu. Siapa? Siapa ba? Namanya anak kau yang biasa mah. Nah, namanya anak kau yang biasa begitu lembut cara manyuannya. Kau kasar, kau neko baru ramai kau. Iyo, bobina. Sinalah Abu Bakar menyampaikan, wahai orang muda, ibu-ibu Yahudi yang menyuapkan ibu tadi, yang sebelumnya menyuapkan ibu itu adalah yang ibu tiap hari, tiap saat yang ibu hina itu, itulah yang bernama Muhammad. Menangis pedusi Yahudi tadi, manangis dalam menangis tadi mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu indahnya akhlak Rasulullah. Siapa yang ingin bersama Nabi di dalam surga, kuncinya adalah sunnah yang 8.000 lebih tadi, kerjakanlah. Berapa banyak sunnah Nabi tadi itu? Banyak makan. Sajak Nabi bangun tidur sampai tidur lo balik, bahkan sedang tidur itu sunnah. Man ahaba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, bersama aku di dalam surga. Matujung sunnah Nabi. Tiap hari itu bisa kok sabantale kan kita laksanakan rumah. Atu makan minum. Yuk makan gitu beko. Lihat dona kan dimakan. Makan minumku sunnah. Siapa yang minum, siapa yang makan sesuai dengan sunnah Nabi, dapat pahala 1 kali suap, 1 kali tegukan, dapat pahala 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Nabi Pak, dapat pahala 10. Bismillahirrahmanirrahim. Berada pe? Sengene benar apa 10 halai? Lah berada pe Pak Lulu? Tambah 10 halai. Berada 30. Bagi orang yang tahu mudah mencari pahala. Siapa yang makan, siapa yang minum dengan menggunakan tangan kanan, 1 kali suapan, 1 kali tegukan, dapat pahala 10. Nanti keluar dari rumah. Jangan sekali-kali, kata Rasulullah, makan dengan tangan kiri. La ta'kulu bisimal fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Jangan engkau makan dengan tangan kiri,
Sesungguhnya setan iblis itu makan dengan tangan kiri. Jo sagalo yang hadir, siapa yang makan dengan tangan kiri? Kue ada. Siapa yang makan di tangan kiri? Nama lihat. Siapa yang makan di tangan kiri? Atau kamu lo baju aneh. Itu Nabi mengatakan, Fa inna syaitana ya'kulu bisimal. Setan iblis itu makan di tangan kiri. Di bagian anak-anak awak yang kepo, bagi ibu juga bapak, ada anak awak tinggal dari kete, tolong biasa di tangan suhu, kurang-kurang makan. Kok menuli nawaan tidak ada. Kok main bulu tangkis, main pingpong, main bola kaki juga tidak, silakan. Tapi yang makan, kalau nampak dari keteknya kidal atau kepo, usulkan di tangan suhu. Ambo kidal rumah, ambo kepo rumah. Ambo lebih kuat kidal daripada suhu. Tapi alhamdulillah kalau makan tanpa sendok, laisu. Tapi kalau jauh sendok gak payah. Termasuk minta garpu je. Minta garpu je. Tapi pada makan jauh sendok, ambo lebih mau makan jauh tangan. Tapi kalau makan soto baca doa ya. Tak bisa, ada soto gitu. Tak bisa. Kan ketupat lain, lontong lain, tak bisa. Lebih muat makan jauh tangan. Karena satu kali suapan tapi pahala sepuluh. Lanjut. 2, 3 sunnah Nabi kita baca. Sunnah Nabi yang kedua adalah bagi kita, mala'aba zaujatahu kataballahu lahu isrina hasanatan wa maha anhu isrina sayatan fa iza akhadha biyadiha kataballahu lahu arba'ina hasanatan wa maha anhu arba'ina sayatan. Puncaknya, siapa yang mengerjakan sunnah Nabi yang ini, pahalanya bukan 10 tapi 20. Kau bagi ibu jawab bapak. Apa itu? Mala'aba zaujatahu kataballahu lahu isrina hasanatan. Siapa yang bercanda-canda, siapa yang bergombal-gombal dengan suaminya, dengan istrinya, maka kata Rasulullah, satu kali bercanda dan menggombali tadi dapat pahala 20. Alhamdulillah. Ibu-ibu di belakang tuh pandai emang gombal tuh. Kok Nabi menyuruh aku mah? Contoh, suami pulang dari kantor, jam 4 sore tiba di rumah, badannya letih, supaya awak kada puas. Dibuatkan kopi gula. Rupanya di dalam memasukkan gula tadi, anak managi, nasi tak jarang, baju basah sahlo, bantu ay samu, tapi rasul lain. Aduh nak gulu nak masuk doh. Biasa suami tadi suku pamani dimasukkan 3 sendok. Kopi diam-diam 2 sendok. Lama galaga iye dimasukkan ten tereren. Ayo jangan pe ko, dah minumlah dah. Laksana mati. Mak, ibu, siapa yang menghidangkan untuk suaminya 1 kali kacauan tadi doang, 10 pahala itu. Ten tereren, aku juga 20. Minumlah dah. Ayo minum itu dah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Gue ada orang mama. Kalau suaminya tidak pernah mendengarkan kisah Maulid Nabi, tidak pernah mendengarkan Isra Mi'raj, tidak pernah lo hadir wirid mingguan, aku pastikan waktunya meminum tadi. Woi, kecil suami tadi, kama mato, nggak pakai mato. Kalau ibu-ibu dibuat model itu berang atau tidak? Mama tua ada dah
Wah tua si kota ibunya. Melawan kau atu badi yang gitu. Akhirnya pasiara. Tapi suami yang hebat karena nyo hadir rutin wirid mingguan, hadir memperingati hari-hari besar, nyo tahu dengan kaji, nyo kenal dengan Allah. Pas minum tadi, hidangan kaji di masjid, di musala romantis itu berumah tangga dapat pahala 20. Minumlah deh, berdua kita minum. Apa deh itu nih? Senang hati. Maaf wadah anak dia menangis jajarangan namanya tidak kue tadi sedang membuat ulai lo sedang menyesal lo anak menangis tak masuk anak beda maaf wadah senang angkat udahnya dek tahu dah adek bedanya adek dengan ikan tahu dah bedanya adek dengan ikan indah beda dek kalau ikan berenangnya di air, kalau adek berenangnya di hati udah. Butuh pak. Awak ditanya orang di mana tuh di pasisienku. Ya, dah tunggu kok gigi mata kamu deh tujuh lain. Iya mana itu? Walaupun gigi lah tanggau, mana tumpah, jangan lah mengerunyai mana itu tapi. Kalau situ tahu lo jawab lu kecil udah dah ambilan pena cek dah pangga pena ambilnya lah dah kok pena dia pangga pena aku menulis nama udah di hati aku aja lagi apa ini kadang-kadang aja berarti ando dulu nih betul lah kadang itu orang yang rumah tangga kata Rasulullah siapa yang seperti itu contohnya siapa yang seperti itu maka dapat pahala 20. Itu makanya kita peringati Maulid Nabi, kita baca apa keistimewaan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Terakhir sampai ke aku pojok sampai akhirnya tahu sampai panjang oleh kemah disingkit je lah dari padu baladang kasih galang elok baladang kapan disingkit kayu waru sadang kamu kok dirantang nama panjang elok dipunta nanyo singkit sakedar kapaguno. Sunnah Nabi yang bisa bersama Nabi kita dalam surga. Yang ketiga adalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jo jangan lupa apa itu harus pernah kita ini bangun tengah malam sepertiga malam wa minal laili mengerjakan salat tahajud. Siapa yang belum pernah usahakan siap maulid ini, bangunlah tengah malam. Nabi orang yang paling mulia hatinya Rasulullah, orang yang telah mendapatkan jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu mengerjakan bangun tengah malam sampai bangkak kaki Nabi. Dek rajinnya bangun tengah malam. Abu yakin jamaah Hidayatul Nurbaini banyak donan bangkak kaki rumah. Adonan bangkak kaki. Tapi soalnya lain, remati, uri asam, ale kolesterol. Bangun tengah malam. Buahnya adalah bangun tengah malam itu fatahajat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat derajat kita ke makam aulia Allah. Hello. Berdua kita malam. Orang lain lalu kita terbangun jam 3. Hening, sangat hening. Setelah kita beruduk, kita pasang mukena bagi yang perempuan
dan laki-laki pakai peci menghadap ke kiblat. Sana kita menghadap kepada Allah. Usalli sunat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Situ lakian kajian. Orang lain tertidur, kita menghadap bermunajat kepada Allah. Di dalam sholat tadi 6 makamnya yang kita lewati. Nah, kau yang ketek-ketek dengarkan dulu. Yang 6 makam tadi. Yang pertama makam tawakal. Kau tagak berdiri betul. Yang kedua makam mi'raj, sewaktu angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Makam mi'raj. Yang ketiga makam munajat, sewaktu melipat tangan di atas pusat di bawah dada. Yang keempat makam ma'rifat, sewaktu kita rukuk. Yang kelima makam musyahadah, sewaktu kita sujud. Yang keenam makam mukabalah, sewaktu kita duduk tasuk akhir. Nah, jelas jawab makam yang 6 kok. Arti tawakal berserah diri kepada Allah. Arti tawakal seluruhnya dari ujung ambui sampai kampung kaki serahan ke Tuhan seluruhnya. Itu namanya tawakal. Tawakal berserah panahnya lain ke Tuhan. Artinya fanafilah. Apa itu fanafilah? Lenyap pada Allah. Adapun fanafilah itu 4 perkaranya. Pertama, fana pada af'al. Kedua, fana pada sifat. 3, fana pada asma. 4, fana pada zat. Poin yang dikatakan fana pada af'al, yaitu fana daripada perbuatan dirinya. Yang tersedia di hatinya perbuatan Allah semata-mata. Fana pada sifat, fana daripada sifat dirinya. Yang tersedia di hatinya sifat Allah semata-mata. Fana pada zat, fana daripada wujud dirinya. Yang nyatu baginya wujud Allah semata-mata. Putih tadi, fana tadi, sempurna tawakal tadi, baru di situ Allahu Akbar. Mode itu wasmayang. Kalau tidak mode itu malewa panganan. Lari kanan, lari ke karajo. Kok seperti itu kita semayang? Salat kita tadi antak budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang terpenting mak, sewaktu kita sujud, doa sampai sengenek godok. Banyak kesalahan baik kami yang laki-laki ataupun yang perempuan, sujud tadi itu terhalang dahinya, kaniangnya katampe sujud. Contoh kalau kami laki-laki pakai peci, kalau peci ku menyentuh ke tempat sujud, ndak kaniang loh. Itu makanya kami laki-laki kalau ingin sembahyang, mereka nanti jangan sampai rambut menyentuh tempat sujud, jangan sampai peci menyentuh tempat sujud. Kalau sempat peci yang kanai tempat sujud, ndak sah sujud. Kalau sujud tidak sah, ndak sah salat awal. Kalau kursi bang, mungkin aja tak tungguin pada ke mana? Ada lu indu supaya mungkin kamu ku mana? Ndak kan yang kanai sampai sujud doh, mungkin itu yang kanai. Kalau mungkin yang kanai tidak sah sujud awak. Kalau sujud tidak sah salat awak. Dah gue, kau sampai sini tuh. Nah, dulu. Dalam sujud tadi 7 yang harus menempel. Yang dikatakan sujud yaitu meletakkan dua lutut, 2 telapak tangan serta kaniang dengan cara membalikkan kepala. Sunat membaca
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kalakuan apa sujud itu? Kalakuan aye masuk dahulunya. Aye nan Allah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yang dikatakan aye yaitu sekalian tulang pada kita. Tampaknya tu sifat Allah yang bernama Muhyiyun, menghidupkan maknanya. Apa gunanya sujud bagi kita? Yaitu memudahkan kita meniti jembatan Shiratal Mustaqim di padang mahsyar. Itu gunanya sujud. Bara tadi yang harus menempel 7. Yang pertama 2 lutut, yang 3 4 telapak tangan, yang kelima kania, yang ketujuh ujung jari kaki. Nah mana dulu tuh ya? Lutut dulu turun atau tangan? Bilang balik nah mana dulu? Lutut dulu atau tangan? Allahu Akbar. Lutut atau tangan? Jawabannya boleh kedua-duanya. Nama lutut dulu kuliah, nama tangan dulu kuliah. Cuman di dalam mazhab Imam Syafi'i yang diutamakan itu kedua-duanya dong, tapi yang lebih diutamakan lutut dulu. Kuliah kedua itu yang tidak kuliah itu kan yang dulu turun ke bawah. Nah, dan sampai di tingkat semayang. Oh Bu ya, kenapa tidak bisa ditinggal? Tadi itu, apa tadi pertanyaan ibu tadi itu? Dah gua yang jelek tidak kuang mungkin dan sampai meneko. Jaraan harus menempel kok. Karena ada benda, kain atau kopiah yang menempel dengan tubuh yang ikut bergerak dengan kita tidak sah mengenai tempat sujud awak. Pi berbeda aja puha. Ambuat tangan. Tahu buat tak di siko. Di siko. Kok kan ikut dengan tubuh ambo doh kalau mau tagak. Ambo sujud di atas kok. Boleh atau tidak? Boleh. Piko mau sandang. Pakaian kami mah. Kemudian pas sujud karena karpet tadi ada nampak ciri cecak. Contoh ada ciri cecak. Sujud ambo di atas kok. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sakit itu bedanya. Yang 3, yang 4 itu dagu dagu tidak masuk. Itu 7 artinya. Kenapa 7? Kalimanya ditimpa kain ditimpa galau-galau. Dalam lagi mengandung batin, dalam batin bahar rasio. Aduh rasionya. Rasio itu ya. Mana ingin tahu rasionya? Pulang kepada sifat maknina tujuan. Sifat maknina tujuan itu ya ada bisa sampai di Sikoro. Namanya ingin datang ke Surawondo, datang ke pesantren aku. Kalau tidak datang juga ke rumah. Matu hayat ilmu kudarat iradat sama basar kalam. Yang tujuan tadi sifat Allah yang dititipkan kepada kita. Sehingga dengan ada yang tujuan tadi bisa kita ibadah. Yang berani be. Senilai lah. Bakai yo kali ramian surah Musaji itu bawa. Alhamdulillah. Sembayang tak bisa ditinggal. Sadang eloknya itu hiduang kanai kalau nyoleh bayi duang. Nama tidak bayi duang. Nyo dulu hiduang eko tasuri ke dalam. Nyo dulu tasuri ke muko, nan tasuri ke muko kanai ujung hiduang. Nan tasuri ke dalam. Anak kanai. Oh bukan ya. Syarat sah salat perempuan menutupi aurat. Baik kami laki-laki. Bedanya kalau kami laki-laki auratnya tadi pakai celana pendek lah bisa sembahyang rumah. Yang penting tertutup pusat sampai lutut. Soal pendek di tiang kate sampai ke lutut tertutup boleh sembahyang. Tapi kalau perempuan boleh model itu? Tapi setelah disampaikan itu
Sudah hadir beku kamu saji biswa semayang maghrib puasa pendek jalan lain. Dah itu terah. Kalau perempuan auratnya tadi itu harus tertutup, yang boleh kelihatan adalah batih muka itu lima. Batih muka itu cuma dalam itu dua. Sampai di bawah dagu indah. Nampak demak batih itu? Siko indah. Nah, terjawab mak? Kalau diuraikan panjang lebih kok. Sepintas lalu itu mak, aurat perempuan menurut mazhab yang 4 berbeda-beda. Dulu bedanya begitu. Dari kita urai dong. Yang jelas secara umum yang kita pakaian wajahnya boleh kelihatan. Tapi orang yang sholatnya pakai cadar, mau maaf kalau ada anak-anak yang pakai cadar, tolong dibuka cadar itu dulu. Karena cadar itu terlampau kan yang, dan ada menempel di kaniang itu tanggaan dulu. Karena kalau pakai terlampau di kaniang, tidak sah sujud. Bentuknya kalau solehah benar, tapi akhirnya bisa kalau semayang harus ditanggaan. Bagi yang pakai cadarnya ada melumpuhkan yang berikutnya, ada sebagian yang melumpuhkannya matu yang nampak kan? Tangan dulu. Hello. Awak boleh saya sekali-sekali saya tahu bisu itu bahasa boleh. Pakai masker. Jawabannya kalau menutup iko boleh. Yang tidak boleh kuliah ya. Aku yang bisa kita tinggal. Sebab apa? Sa sampi-sampinya balai, sa sibuk-sibuknya awak, yang salat kau jangan ditinggal. Walaupun salat sendiri jangan ditinggal. Contoh, nyu barangkali sehari semalam. Yang pertama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur berapa? Tolongan ambo, zuhur berapa rakaat? Asar? Maghrib? Isya? Subuh? Rahasianya, zuhur empat. Mensyukuri 2 nikmat mata, 2 nikmat telinga. Asar? 4. Mensyukuri 2 tangan, 2 bidang bahu. Maghrib 3. Mensyukuri 1 mulut, 2 lubang hidung. Boleh. Isya 4. Mayang 4. Mensyukuri 2 kaki, 2 paha. Subuh 2. Mensyukuri 1 nikmat bernapas kateh, 1 lagi bernapas ke bawah. Cie naik kateh, cie turun ke bawah. Tu mensyukuri salat subuh. Tu makanya yang anguk nyocok bermasalah, sasa anguk pas subuh semayang subuh. Itu jawabannya. Oh tadi zuhur sampai asar sampai 4 tambah 4 8. Pembuka pintu surga 8 tinggi. Maghrib 3. Isya 4. 3 tambah 4 7. Penutup pintu neraka 7 tingkat. Subuh 2. 1 pengampunan dosa siang, 1 lagi pengampunan dosa malam. Nama tadi tinggal. Aduh bisa ditinggal tuh. Salat tadi Bapak Ibu tidak bisa kita tinggalkan. Samping-sampingnya balai. Oh dah taluk dia awak dua buya. Lewat dah taluk tagak buya boleh dua. Boleh apa amboga? Dua semayang ini. Ibu-ibu yang di belakang dah taluk tagak boleh dua. Tuhan lo yang memulihan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang tidak sanggup berdiri mengerjakan salat mengingat Allah sambil tagak boleh dua.